Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Madani dengan NIM 125020043 kelas 2B Pendidikan Bahasa Arab. Adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan yang diampu langsung oleh Dr. Misdah SAG MAG. Adapun pembahasan pada video kali ini yaitu yang pertama, 4 prinsip dalam pelaksanaan supervisi dengan memberikan contoh. Yang kedua, fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor jika dikaitkan dengan tujuan efektivitas tujuan pendidikan, serta sejauh mana pengaruh supervisi akademik terhadap peningkatan kompetensi profesional guru. Langsung saja kita ke pembahasan, yaitu penjelasan mengenai 4 prinsip supervisi, yaitu peran ganda kepala sekolah serta pengaruh supervisi akademik terhadap kompetensi profesional guru. Nah, 4 prinsip pelaksanaan supervisi beserta contohnya tadi dapat diartikan dalam melaksanakan supervisi pendidikan. Seorang supervisor ini harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar agar prosesnya berjalan efektif dan tidak menciptakan suasana yang menegangkan bagi guru. Apa saja sih prinsip-prinsip ilmiah ini? Nah, yang pertama ada prinsip ilmiah, yaitu supervisi dilakukan secara sistematis, berencana, dan kontinu berdasarkan data atau fakta yang objektif di lapangan, bukan berdasarkan kesan personal atau subjektivitas. Nah, adapun contoh prinsip ilmiah tadi yaitu misal kepala sekolah ini menilai performa mengajar seorang guru dengan menggunakan instrumen penilaian atau rubrik yang baku dan mencatat frekuensi interaksi siswa selama proses belajar. Nah, alih-alih ini hanya mengandalkan ingatan atau perasaan saat masuk kelas, bukan dari gurunya ini melihat data tersebut. Yang kedua ada prinsip demokratis. Nah, apa sih prinsip demokratis ini? Nah, ini merupakan pelaksanaan supervisi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keterbukaan, serta kesetaraan. Nah, hubungan antara supervisor dan guru didasarkan pada kemitraan, bukan hubungan antara atasan yang berkuasa dan bawahan yang takut. Misal contohnya, contoh dari prinsip demokratis ini, sebelum melakukan supervisi kelas, misal kepala sekolah ini mengajak guru berdiskusi untuk menyepakati jadwal tersebut, fokus area yang ingin diamati, serta instrumen yang akan dilakukan ketika ingin mensupervisi itu. Terus ada prinsip kooperatif, yaitu supervisi didasarkan pada semangat. Yang ketiga ada prinsip kooperatif. Nah, prinsip kooperatif ini seperti prinsip kerjasama, di mana supervisi ini didasarkan pada semangat kerjasama antara supervisor dan guru untuk bersama-sama mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun contoh dari prinsip kooperatif tadi yaitu setelah observasi kelas selesai, kepala sekolah dan guru ini duduk bersama untuk menganalisis hambatan yang terjadi saat pembelajaran materi sulit. Lalu mereka juga sama-sama merancang strategi remedial atau mengajar yang lebih interaktif hingga hasilnya itu bakalan bagus karena mereka ini sama-sama membuat strategi gitu. Nah, yang terakhir ada prinsip konstruktif dan kreatif, yaitu prinsip ini merupakan yang mengandalkan supervisi harus mampu membina, membangkitkan semangat dan mendorong inisiatif guru agar mereka merasa mampu dan termotivasi untuk mengembangkan potensi serta kreativitas mengajar mereka. Nah, contoh dari prinsip konstruktif tadi yaitu misal
ketika kita melihat metode mengajar seorang guru agak monoton gitu kan, kepala sekolah ini tidak langsung menyalahkan, melainkan mereka memberikan pujian atas penguasaan materinya terlebih dahulu, kemudian memberikan rekomendasi lah pelatihan digital atau membagikan referensi media pembelajaran interaktif yang menarik, sehingga siswa nanti bakalan tidak jenuh gitu dengan guru yang mengajar monoton. Terus poin pembahasan yang kedua yaitu fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor dalam efektivitas tujuan pendidikan. Nah, kita harus tahu nih, kepala sekolah ini memiliki peran ganda yang sangat krusial dalam memastikan seluruh komponen sekolah bergerak menuju satu arah, yaitu tercapainya tujuan pendidikan secara efektif. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, perlu kita ketahui kepala sekolah ini sebagai administrator itu apa. Nah, sebagai administrator, kepala sekolah ini bertanggung jawab atas tata laksana dan manajemen sekolah, yang yaitu untuk meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengawasan komponen substantif sekolah, yaitu seperti kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, keuangan, dan hubungan masyarakat. Nah, terus kaitannya dengan efektivitas tujuan pendidikan apa? Yaitu fungsi ini memastikan bahwa kendaraan atau organisasi sekolah ini memiliki bahan bakar atau rute yang jelas dan fasilitas yang memadai. Jika administrasi berjalan rapi, misalnya anggaran tepat sasaran, buku teks tersedia, dan jadwal pelajaran teratur, maka lingkungan belajar menjadi kondusif. Tanpa administrasi yang kuat, tujuan pendidikan akan terhambat oleh kekacauan teknis dan operasional. Nah, terus kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, sebagai supervisor, kepala sekolah berfokus pada pembinaan dan pengembangan kualitas akademik, khususnya membantu guru meningkatkan kemampuan mengajar dan mengelola kelas. Nah, kaitannya dengan efektivitas tujuan pendidikan apa? Nah, fungsi ini langsung menyentuh jantung proses pendidikan, yaitu interaksi belajar mengajar di kelas. Melalui supervisi, kepala sekolah ini memastikan guru mengajar sesuai standar, menggunakan metode yang tepat, dan mampu mengatasi kesulitan belajar dari siswa. Nah, ketika kualitas mengajar guru meningkat, hasil belajar siswa ini otomatis membaik, bakalan bagus, sehingga tujuan pendidikan ini seperti peningkatan prestasi akademik dan pembentukan karakter dapat tercapai secara maksimal. Nah, jadi fungsi administrator yaitu menyiapkan fasilitas dan sistemnya, sedangkan fungsi supervisor yaitu meningkatkan kualitas manusia di dalamnya. Keduanya ini harus berjalan seimbang. Agar apa? Agar efektivitas tujuan pendidikan ini tercapai. Terus poin ketiga pembahasan kali ini yaitu pengaruh supervisi akademik terhadap peningkatan kompetensi profesional guru. Nah, perlu kita ketahui supervisi akademik ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan dan linear terhadap kompetensi profesional guru. Nah, kompetensi profesional guru ini yaitu di sini mencangkup penguasaan materi pelajaran secara mendalam, pengolahan kurikulum, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran hingga kemampuan mengevaluasi hasil belajar. Nah, sejauh mana sih pengaruhnya? Nah, yang pertama, pengaruhnya itu sebagai cermin evaluasi diri atau self reflection, yaitu guru seringkali tidak menyadari kelemahan atau kebiasaan mereka saat mengajar, misalnya terlalu cepat berbicara atau hanya fokus pada siswa di barisan depan. Nah, hal ini sering terjadi. Nah, supervisi ini memberikan umpan balik objektif sehingga guru ini sadar akan area yang perlu diperbaiki dari performa profesional. Nah, terus ada pengaruhnya dari wadah transfer pengetahuan dan inovasi. Nah, ini tuh melalui supervisi dan kepala sekolah atau pengawasan dapat mengenalkan pendekatan
pedagogi baru, metode asesmen modern, atau penggunaan perangkat digital terbaru. Nah, hal ini itu memaksa guru untuk terus memperbarui ilmu dan keterampilannya. Terus yang selanjutnya ada pengaruh meningkatkan akuntabilitas dan disiplin kerja, yaitu adanya supervisi akademik secara berkala menumbuhkan rasa tanggung jawab profesional pada diri guru. Nah, gurunya bakalan lebih mempersiapkan perangkat pembelajarannya seperti RPP atau modul ajar, media dan instrumen serta lain-lain dengan matang karena mereka ini tahu kinerjanya ini akan dipantau dan dinilai. Nah, terus pengaruh yang terakhir yaitu bisa mengatasi masalah pembelajaran secara spesifik. Nah, setiap kelas ini memiliki dinamika dan kesulitan yang berbeda. Nah, dari supervisi akademik ini memungkinkan guru mendapatkan bimbingan klinis yang sifatnya itu personal dan kontekstual untuk memecahkan masalah riuh di kelas tertentu. Cara mengajar materi yang abstrak atau menghadapi siswa yang lambat belajar juga bisa gitu. Jadi secara keseluruhan, jika supervisi akademik ini dilakukan secara berkala dan sehat sesuai prinsip-prinsip yang saya sampaikan tadi, nah ini tuh berfungsi sebagai akselerator utama dalam mentransformasi guru dari sekedar pengajar yang menjalankan rutinitas menjadi pendidik profesional yang adaptif dan reflektif. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata-kata maupun ucapan saya yang masih belepotan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatlah sudah.